Kalau hati ini sudah biasa grundel, pegawai ini ngersuda, pegawai ini sumpek, ya mubeng baik terus. Kalau kalimah la ilaha illallah sudah membudaya kepada setiap manusia, tidak ada umat ini akan mudah dipecah belah, mudah dipicu, mudah kena fitnah, mudah kena hoax untuk menghancurkan negara, menghindarkan kepercayaan kepada bangsa dan negaranya, kepada TNI-nya, kepada Polri-nya, kepada tokoh ulama dan lain sebagainya. Karena apa? Dibentengi la ilaha illallah. Mengapa makan harus pakai tangan kanan? Karena di tangan kanan sebelah kanan ini ada dua urat yang menghubungkan otak kecil dan menghubungkan jantung. Pada malam hari ini kita jauh datang hanya ingin mendapatkan satu qatrah, tapi bagi saya qatrah itu yang sangat luar biasa, khususnya dari guru saya yang selalu saya banggakan, Syekh Ahli Basalamah, yang sekarang dipegang oleh cucunya yang saya banggakan, Al-Allamah Syekh Saleh atau Ustaz Saleh bin Muhammad bin Ali Basalamah. Semoga beliau diberi kekuatan zahiran wa batinan dalam membimbing umat, mengayomi umat, mengajak kita masuk ke hisni la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hisni tersebut pasti ada pintunya, tidak lain adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu yang kedua tidak terlepas dari para aulia salihin, khususnya Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani Al-Hasani. Semoga kumpul yang demikian kita besok diakui, tidak besok saja, dari sekarang kita mendambakan sekali diakui muridnya beliau zahiran wa batinan, sehingga bisa mengajak kita semuanya kumpul fi tahta liwa'il hamdi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pelantara para aulianya, khususnya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kita ini sekarang bisa mengamalkan kalimah la ilaha illallah menjadi kehidupan pembekalan kita semuanya, bukan sekadar kalimah la ilaha illallah diucapkan di bibir saja. Bila mana kalimah la ilaha illallah ini yang didukung, apabila kita tidak bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa didengar dan dilihat. Tidak mungkin akan kita merasa didengar dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita ini tidak dilatih di dalam hati kita dihiasi kalimah la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fisik atau badan ini itu tergantung orangnya. Kalau kita selalu mengikuti jejak sunnah baginda Nabi, tertanamkan pakai baju saja tangan kanan dahulu, lepas tangan kiri.
Pakai celana sambil duduk, kaki kiri yang masuk, baru kaki kanan dahulu, baru masuk yang kiri. Begitu juga kita pakai sandal dan lain sebagainya, seperti makan, minum dan lain sebagainya. Saya sedikit menyimpang. Jangankan lagi besarnya kalimah la ilaha illallah. Kita mengambil hikmah. Mengapa makan harus pakai tangan kanan? Ini bukan bandingan untuk kalimah la ilaha illallah, tapi diberi oleh Allah Ta'ala mengapa makan saja harus pakai tangan kanan. Karena di tangan kanan sebelah kanan ini ada dua urat yang menghubungkan otak kecil dan menghubungkan jantung. Bila mana kita memegang sesuatu, enzim atau namanya lain lagi akan keluar dari kaful yad. Dan ini akan membantu pencernaan, menjauhkan penyakit mah dan lain sebagainya karena enzim itu tadi. Jadi bukan sekadar sunnah saja. Sunnah di situ ada jaminan barang siapa yang mengikuti akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belum kalimah la ilaha illallah. Ini baru dari sunnah. Masuk kamar mandi atau makan kita teruskan. Di tiap ujung jari ini ada pemunah racun yang telah kita makan, disteril oleh apa? Kalau habis makan cucuk. Itu bukan sekadar sunnah saja, tapi luar biasa di dalam hal ini untuk menjaga kesehatan setiap manusia yang mengikuti khususnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke kamar mandi, kok bukan kaki kanan dulu tapi kaki kiri? Apa sebabnya? Kaki kiri hubungannya paru-paru sebelah kanan. Apabila ada penyakit-penyakit di kamar mandi karena berjubalnya orang gantian, itu pasti mengeluarkan satu hawa. Apalagi orang banyak sendiri, keluarga saja. Kalau orang habis mandi keluar, tolong jangan mandi, masuk ke kamar mandi dahulu, diantarakan berapa menit, berapa detik lah, baru kita masuk. Harus pakai kaki kiri sunnahnya, karena kaki kiri hubungannya paru-paru sebelah kanan. Bila mana kita melangkah kaki kiri, sebetulnya penyakit yang akan masuk ke jantung ditangkal oleh paru-paru sebelah kanan. Bila mana kita melangkah kaki kanan, mengayuh kaki kanan, yang akan masuk jantung terhempaslah semua, tidak akan mempengaruhi jantung. Kesehatan diatur oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bisa terlatih. Minum kanan. Kalau sudah refleks, maaf ya, tidak usah diperintah, sudah kebiasaan memakai sunnah Nabi. Begitu pakai baju, begitu gugupnya kayak apa, tetap kata kanan kan yang masuk dulu, kiri nanti setelah kanan. Karena sudah terbiasa. Nah, mulut sama, hati ini sama. Kalau hati ini sudah biasa gerundel, pegawai ini ngersudah, pegawai ini sumpek, ya mubeng bae terus. Keparingan nikmat kayak apapun, hati tetap puasnya itu nanti. Grundel baik. Kecukupan terkadang sudah kecukupan, kurang apa? Tapi karena hatinya biasa terlatih grundel, ya lagi ya manik di sini grundel. Itulah diantaranya. Nah, mulut sama, biasa mengucapkan alhamdulillah, dilatih mengucapkan subhanallah, biasa diucapkan kalimah-kalimah yang baik, omongan-omongan yang baik dan sebagainya.
diajak untuk tidak baik sulit. Walaupun terkadang dia celaka, entah itu keinjak paku, kena paku, begitu ngerasakan sakitnya langsung refleks mulut mengucap subhanallah. Yang biasa subhanallah, yang biasa alhamdulillah ya alhamdulillah, yang biasanya la ilaha illallah la ilaha illallah, yang biasanya sholat ala nabi as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yang biasa ngetokakin sikil papat ingon-ingon ya roh lepas ingon-ingon sikil papat metu. Terlatih. Terkadang sudah kebiasaan walaupun itu guyon, saking akrabnya sudah kebiasaan. Umpama kayak wong yang ora tau ketemu suwe ya gak sing endi suwe teman, kebiasaan. Lah yang paling khawatir apa? Kepedek kaku paku bae atau kencot tegesan bisa mengucapkan innalillah atau subhanallah atau alhamdulillah, otomatis refleks. Begitu sakit keluar kalimah baik. Bagaimana indah sakaratul maut? Kalau sudah terlatih kebiasaan kalimah la ilaha illallah dalam sakaratul maut tetap la ilaha illallah, mulut tidak mau diajak belak-belok. Ini kebiasaan di antaranya. Disinilah pentingnya kita mengatakan at-thariqah. Bukan sekadar masuk thariqah bangga-banggaan, tidak. Kita butuh tarekat, tarekat tidak butuh kita. Kita yang butuh tariqatun najiyah, tariqatul wusul. Kita sangat butuh sekali bimbingan rohaniyah yang bisa sampai kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Saya mengambil tarekat Tijaniyah dari Hadratul Imam Sayyidi Syekh Ali Basalamah, kakek beliau. Saya ingat sekali ya, fotonya itu di antaranya tuh. Saya pikirkan dan saya mengetahui dengan mata saya sendiri, bukan katanya, saya sering kok ya, beliau dalam keadaan diabetes yang cukup parah. Diabetes itu apa? Kencing manis, manis dikencing. Kencingnya wis disit, manisnya nembe tekanyar, diarani kencing manis, bejane manis dikencing. Saya ingin dengar, saya di sebelahnya merintih. Gimana? Tidak sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Senyum itu merasakan sekali, menyentuh setiap anak murid yang menghadap kepada beliau. Itu diantaranya. Begitu habis operasi, kakinya hilang satu. Yang bawa pada waktu yang dampingi Kiai Nasori, kita juga masih ingat. Apa yang telah kita temui? Santai, tidak merasakan takut kehilangan satu kaki, itu tidak. Apa yang dikatakan oleh beliau? Saya kehilangan kaki satu, Habib, tidak apa-apa, tapi yang saya khawatir kalau kehilangan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditakuti oleh beliau. Beliau setiap ketemu tidak mengatakan, Habib doakan saya bisa begini, saya tidak. Habib husnul khatimah, tolong saya doakan cuma itu. Itu diantara pesan-pesan beliau dan beliau pecinta sekali kepada para ulama, pecinta kepada para habaib, pecinta para kiai, luar biasa.
begitu hebatnya akhlakul karimah yang saya banggakan. Saya mengetahui lama kepada Sayyidi Syekh Ali Basalamah. Semoga hadirin di sini dapat asrornya dari beliau, yang mana beliau mendapat dari baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Itulah satu contoh min ahli la ilaha illallah. Nah, itu diantaranya. Maka dari itu, Bib, yang simpan manjing Tijani durung wayahe primen iki, Bib. Yang masih manjing dingin. Urusan kok suwi-suwi masih ora diamalaken. Tambah umur, tambah dewasa, Nanti saja Bib lah kalau sudah tua. Kon wis duwe janjian arep matine pan tua. Daftarkan, mumpung beliau masih ada. Beb, tabarukan nanti, absohnya nanti. Sekarang kita tabarukan supaya kita didaftarkan masuk muridnya siapa? Min ahdillah Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani, Allahumma ja'alna minhum. Kalau kalimah la ilaha illallah sudah membudaya kepada setiap manusia, tidak ada umat ini akan mudah dipecah belah, mudah dipicu, mudah kena fitnah, mudah kena hoax untuk menghancurkan negara, menghindarkan kepercayaan kepada bangsa dan negaranya, kepada TNI-nya, kepada Polri-nya, kepada tokoh ulama dan lain sebagainya. Karena apa? Dibentengi la ilaha illallah. Kita jadi juru damai, pengaman, pengayom luar biasa. Karena masuk fi hisni la ilaha illallah, intinya di situ. Dan tidak mudah kena gelombang. Hati-hati. Bagaimana cara menghancurkan umat Islam, khususnya dan umat beragama. Saya ingat salah satu mengambil satu ayat ketika Allah Ta'ala memberikan satu ayat kepada baginda Nabi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, sejauh mana kita dikategorikan orang yang beriman? Dijawab oleh Rasulullah, idza ahbabta Allah, selagi engkau mencintai kepada Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, selagi engkau mencintai utusannya, mengikuti torekotnya, mengikuti sunnahnya. Torekotnya, sunnahnya terakhir setelah ba'da mencintai kepada Allah dan Rasulnya. Mengapa diutamakan mahabbah? Kalau orang mahabbah yang benar-benar lihat teman yang cacat, lebih-lebih keluarga, tidak akan membuka aibnya keluarga atau membuka aibnya orang lain. Kalau orang mencintai dan menjalankan sunnah tarekat Nabi bil mahabbah, dengan cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasul, bukan sekadar mengikuti sunnah untuk meraih pahala, tidak. Beda orang menjalankan sunnah Nabi bil mahabbah dengan orang yang mengamalkan sunnah Nabi li ajlil pahala. Jauh perbedaannya. Maka mahabbah diutamakan. Dan mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Tengahnya ini hadis peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yatafatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau cintanya sama Rasulullah luar biasa, imannya sangat meningkat. Siapa pintunya Rasulullah SAW untuk bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW? Ialah para sahabatnya, para keluarganya, para alim ulama, para auliaillah
Itulah pintu-pintu mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya. Tapi bisa saja kalimah ini dipelintir, artinya dibelokkan maknanya. Lamun kaya kue kalau ngancurakan umat Islam gampang bae, apa ngancurakan umat beragama gampang, khususnya umat Islam. Apa ngancurakan negara gampang. Primen diwalik maknane, diputar balik maknane. Karena kadar bobot iman seseorang tergantung cintane karo Kanjeng, grogoti kecintaannya kepada Rasulullah. Grogoti cintanya kepada Ahlul Bait, grogoti cintanya kepada para ulama. Kalau sudah bisa ini dihancurkan, mahabbahnya kepada Ahlul Bait, mudah Habib karo Habib dibenturna, kiai karo kiai dibenturna, tokoh karo tokoh dibenturna. Sebab apa? Mahabbahnya sudah hilang. Nah ini sama bagaimana kalau ingin menghancurkan pemerintah, ngancurkan TNI Polri-nya, bagaimana caranya? Gembosi, ada peristiwa sedikit diangkat terus supaya apa? Tidak ada kewibawaan pemerintah TNI Polri. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Relakah negerimu ini terpecah belah? Jawab yang tegas. Ya kowe jawabane wong toreko kudune kaya kowe yo. Orane kowe wong toreko kowe. Wong tarekat sama sekali tidak ridho kalau Indonesia umat Islam dipecah belah. Wong ahli tarekat tidak ridho apabila bangsa ini dipecah belah. Umat Islam ini, umat ahli tarekat ini tidak ridho kalau NKRI digoyang. Setuju boleh? Kudu dijaga keutuhannya ya wong tarekat khususnya tugasnya. Ya niku mawon. Aja diangel-angel. Ayo kita rapati, jangan sampai mengarah ke tujuan sampai negara ini pecah belah, kepercayaannya kurang karo TNI ini, karo Polri ini, karo ulama karo pemerintah. Ayo kita dukung bareng-bareng, kita jaga keamanannya, keutuhannya, kesejahteraannya. Semoga ekonominya akan semakin maju, pertaniannya semakin maju, dijauhkan dari segala balak dan macam-macam cobaan. Semonten sing saged kula aturaken nggih dongaaken nggih bisa maning nggih ben dawa umure sehat walafiat nggih. Bisa mimpin kon kabeh nggih. Amin. Jazakumullah khairan katsir. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.